好，好的，好，谢谢班长。啊，同学们，我的声音都能够听清楚是吧？boleh dibantu chat sekarang suara saya gimana? Bisa didengar dengan jelas? Jelas ya? 好的，kalau gitu nggak masalah。好，同学们，大家早上好。等一下 ，OK， 同学们，大家早上好。好，都清楚啊。好的。Kalau jelas berarti saya lega ya. Oke, mungkin sinyalnya tempat panjang lagi nggak bagus ya, drop. 好，同学们，今天用餐了吗？用早餐了吗？sudah pada sarapan pagi。然后今天是星期天，大家可能有做一些运动，是吧？好了 ，OK， sudah ya。好，sambil saya share bahan，大家这个星期过得怎么样 ？Teman-teman minggu ini melewatinya dengan bagaimana？ 过得怎么样？等一下。吃了啊，吃了不用好，其实一般都说吃了sudah makan artinya ya 吃了。saya share screen nggak keluar ya. Kenapa begini ya? 好，我再试试看，等一下。saya share biar nggak keluar. Oke, sudah keluar ya. Okay. 好。jadi bagi yang jawab tadi，等一下我看一下啊。好，Ibu Judy ya， 我一边吃一边上课。好，一边吃一边上课ya. Kemarin kita pelajari 边什么ya. Jadi sambil nanti saya tulis ya buat kelas hari Minggu. Kemarin hari Sabtu kita bahas ya. Jadi kemarin banyak yang belum makan, jadi saya bilang boleh sambil makan sambil menghadiri kelas ya. Agnes ya， 吃了是吗？好的，很好 ，OK， 过得怎么样？很好ya, itu jawabannya oke. Biasanya makan, kalau sudah makan kita bilang 吃了 ya, 不用吃好了，不用ya. Jadi 吃了吃饱了 boleh ya. 江瑞杰 Fanean ya, ya 吃饱了 itu boleh, 吃饱 itu kenyang ya, 吃饱了可以，不用吃好了 ya. Jadi 吃饱了 artinya sudah makan kenyang, 吃了也可以，不用好 ya, tidak perlu pakai 好。Oke, tadi share screen-nya belum.牛奶，今天的早餐 Katarina ya， 牛奶。好的 ，OK。如果大家吃了，那肯定很有精神，对吧？很有精神 itu semangat ya， 很有精神，很有 sangat ada， 很nya kan sangat， 有 ada。精神 itu semangat， 精神因为大家吃了，那肯定很有精神肯定 itu pastinya sangat bersemangat。好，星期六呢，我教给大家一个连词 satu kata sambung yaitu 一边一边， jadi sambil ya teman-teman. Sebentar, saya cari tempat kosong ya. Ini saya clear. Ada tempat kosong di sini. Oke, jadi mungkin teman-teman akan sering pakai kata ini, artinya sambil ngapain. Misalnya 一边什么什么，一边什么什么。yang titik-titiknya akan teman-teman isi dengan kegiatan. 比如说一边吃饭一边上课, jadi sambil makan sambil menghadiri kelas ya. Biasanya disingkat jadi 边. Nanti saya tulisin huruf Mandarinnya ya. 边吃饭边上课. Oke? Ya. Jadi boleh disingkat, nggak perlu ipian ya. Jadi nggak terlalu panjang kalimatnya. I-nya satu, piannya ini. Pian sambil. 比如说
同学们有一个习惯，习惯itu kebiasaan ya. Teman-teman ada satu kebiasaan misalnya 一边复习中文一边听音乐 misalnya ya. Jadi sambil review bahasa Mandarin sambil dengar musik. Misalnya ada orang-orang yang memang begitu ya, mesti belajar sambil dengar musik. 像我的朋友也是这样，他说如果要考试的话，他就要听音乐，然后一边听音乐一边复习. Jadi kayak teman saya kalau dulu mau ujian dia biasa bilang harus sambil dengar musik baru bisa review. Kalau saya nggak bisa, ya. Jadi beda-beda orang. So 一边sambil ngapain sambil ngapain. 一边看电视一边复习中文 misalnya contoh ya. Jadi itu setiap orang berbeda-beda. Jadi teman-teman boleh pakai 一边什么什么一边什么什么，然后边什么边什么. Lebih singkatnya yang bawah ya. Jadi boleh sinonim. Dua ini boleh dipakai dan artinya sama, sambil ngapain sambil ngapain. 好，上星期我们到哪了，同学们？minggu lalu kita sampai di mana? Sambil teman-teman respon, saya coba lihat juga ya. 应该是到了第6已经结束了，halaman 6 sudah selesai. 好。Ini sudah di screenshot. Kalau sudah saya clear. OPS 7 tugas ya. Oke. 好。kalau gitu 我们看一下。5、6、7。大家已经在家里准备了吗？大家已经 itu sudah 在家里准备了吗？halaman 7 ya, semuanya sudah prepare dari rumah. 在家里准备了吗 ya, 大家都在家里准备了吗 artinya semuanya sudah persiapkan di rumah. Jadi ini satu sesi tambahan dari saya di modul ketiga ini gitu ya. Modul pertama dan kedua kan nggak ada yang kayak gini. Nah modul ketiga saya sebenarnya berharap kita bisa pakai kosakata yang memang kita udah belajar dari modul 1 dan 2 ditambah dengan topik yang ada gitu ya. Jadi 口语练习 adalah latihan bahasa percakapan. 所以我希望呢大家能够自由的发挥. Saya berharap teman-teman bisa mengekspresikannya dengan lebih bebas gitu ya. Jawabannya tidak ada yang salah karena kayak saya kasih pilihan ya, 看报纸上的招聘广告，然后朋友家人介绍工作，或是上网看招聘的信息. Jadi nggak ada jawaban yang salah. Semuanya boleh dipakai optionnya. Tinggal teman-teman bagaimana merangkai kalimat. Jadi sebenarnya lebih ke situ ya. Makanya kenapa saya kasih panduan jawaban seperti itu. Jadi nggak ngeblank sama sekali, jadi pakaiannya seperti apa. Nah, terus satu lagi sebelum saya mulai ya, kalau teman-teman sudah persiapkan di rumah, nanti saya akan minta volunteer untuk jawab. Satu lagi, di dalam menjawab kalimat bahasa Mandarin, teman-teman nggak perlu pusing gitu ya. Kalimatnya boleh disalin persis, tinggal bagian yang mau dijawab, yang apa, itu yang dijawab. Jadi nggak usah dibolak-balik ya, oke? Nah, sehingga nggak perlu pusing ini grammarnya seperti apa, karena pertanyaan itu sudah pasti formatnya seperti grammar ya. Oke, kalau gitu saya akan mulai ya. Sebelum saya mulai mungkin saya jelasin sedikit, jadi kita nggak bolak-balik. 口语练习，口itu mulut, 口语 jadi bahasa percakapan ya, jadi conversation. 口语练习，你第一次找工作的时候通过什么方法去找？ Jadi kalau artinya mungkin teman-teman udah tahu ya. Nah nanti jawabnya kan saya tanya nih, berarti teman-teman jawabnya 我第一次找工作的时候通过 melewati 什么什么什么， bisa apa ya? Jawabannya bebas. Ikutin panduan. Atau mungkin beberapa teman-teman nggak pakai 通过, pakai 是. Jadi 我第一次找工作的时候是比如说呀，朋友介绍的。 Jadi teman yang kenalin gitu, titik udah. Jadi 我第一次找工作的时候是朋友介绍的，介绍 yang di bawah ya, memperkenalkan. Oke, nah 我们再看第二题, soal nomor 2. 你想在什么样的公司上班？你想在什么样的公司上班？
nanti jawabannya 我 benar nggak? 我想在什么什么公司上班，比如说大公司、国际公司、国内公司或者什么。OK， 再来是第3，你跳过槽吗？你跳过槽吗 ？Artinya kamu pernah ganti pekerjaan nggak gitu ya? Nah, kalau masih ingat ya, 跳槽itu dua huruf, di mana 跳 adalah kata kerja, 槽 itu adalah tempatnya, benar nggak? Kayak saya bilang kandangnya kalau untuk binatang peliharaan, atau tempat kita cuci cuci piring ya, wastafel ya, itu bentuknya namanya 槽, namanya 水槽 gitu ya. Nah, jadi 过 itu harus ditaruh di belakang verb kalau dia berfungsi sebagai pernah ya. Jadi di sini 过 artinya pernah. Nih, di atas ada 通过, masih kelihatan kan ya, 通过. 通过 itu melewati. Di situ 过 berfungsi sebagai lewat, melewati. 你有过我家门口吗? 你有过我家门口吗? Artinya, kamu nanti lewatin depan rumah saya nggak? 过. Huruf Mandarinnya sama. Nah, tapi kalau misalnya habis verb ditambahin 过, biasanya artinya pernah ya. Jadi 你跳过槽吗? Kamu pernah ganti pekerjaan nggak? Kalau gitu, misalnya saya mau bikin kalimat, kamu pernah makan makanan Jepang nggak? Bahasa Mandarinnya gimana? Kamu pernah makan makanan Jepang nggak? Boleh dibantu translate? Makanan Jepang itu biasanya kita akan bilang 日本料理. 料理. 料理 ini semacam kita bilang makanan enak ya. 料理日本料理. 对，我看一下同学们的翻译，coba saya lihat translate-nya. Pernah makan, 吃过, 对，你吃过日本料理吗？日本 itu Jepang ya, 日本菜也可以, betul. Tapi mungkin Jepang itu dia kan punya budaya, jadi makanan dia gitu ya, khusus ya, biasa orang akan sebut dengan 日本料理. Kalau teman-teman sering nonton film pasti tahu 日本料理. 日本菜可以吗？可以. 人家听得懂吗？听得懂, ngerti. Cuman dia punya istilah khusus. Jadi kenapa kadang-kadang saya bilang teman-teman yang hobi nonton tuh boleh nonton, karena memang itu budaya ya. Jadi kita tahu, oh berarti kebiasaan 日本料理 gitu ya. 你吃过日本料理? Ada yang banyak kan udah benar ya. Ini yang terakhir ngechat semua benar. 你吃过日本料理吗? Ada Pak Charles, Agnes, Pak Hendra ya. Terus Ibu Judi ya, ini oke. 日本菜, 日本 Hari ya, Pak Hari. 日本 RI ya, 日本菜boleh, seperti yang tadi saya udah bahas ya. Vincent, 你吃过日本料理吗? Ya. 没挑是什么意思? TIAO maksudnya, mungkin salah ketik atau gimana. 吃 makan ya, 吃过日本料理. Kalau Pak Charles yang kalimat pertama, 你吃了日本料理吗? Artinya kamu sudah makan. Jadi bisa saat itu juga, misalnya kita lagi kondangan. Nah, ini mungkin ada makanan Jepang, ada makanan Korea misalnya. Nah, terus mungkin Pak Charles mau kasih tahu saya, 老师那边的日本料理很好吃，你吃了吗? Itu di saat itu, maksudnya 老师 udah cobain belum, udah makan belum ya, itu 吃了. Tapi kalau 吃过 berarti udah lewat. Mungkin 3 hari yang lalu kita kondangan gitu ya, terus kita pertama kali disajikan makanan Jepang. Nah, boleh teman-teman tanya saya, 老师你吃过日本料理吗? Ya itu ya, 日本菜吗? Seperti itu ya. 日本餐 kalau mau pakai 日本餐 我很少听过ya, jarang ya Wiriani ya. 日本餐 tuh jarang, tapi kalaupun mau pakai 餐 itu CAN, nggak pakai H ya, CAN. 但是很少听过，大部分都是说日本料理呀, jadi makanan Jepang. Oke, 好，你吃过日本料理吗? Oke, 好. Jadi untuk translatean oke ya, berarti teman-teman sudah tahu bahwa 过 mesti ditaruh persis di belakang verb ya. Habis itu baru noun ya. Jadi 你吃过日本料理吗? Mau ditulis ya. Oke, 等一下. 你 oke. Ini bisa cukup ya. 你吃过 nggak cukup ya. Oke.
saya hapus saja. 你吃过日本料理吗？吃 makan, 过 di sini artinya pernah. 日本料理啊。料理. Jadi 料理 ini yang saya bilang dia padanan khasnya. Nah, teman-teman mau ganti dengan 菜还可以啦，人家听得懂日本菜。然后还有日本餐很少听过ya, tapi kalau secara grammar mungkin nggak pernah dengar ya. Mungkin kalau udah ngomong orang paham, oh 日本餐 gitu ya. Tapi cannya pakai CAN ya. Tadi saya sudah revisi. Oke, 好，所以过应该都能够用上在句子能够用上jadi bisa dipakai dalam kalimat. Oke, itu 能够用上. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat, 在什么情况下你会选择跳槽？在什么情况下 di kondisi seperti apa kamu akan memilih ganti pekerjaan? 你会选择跳槽. Ini ada beberapa option jawabannya. 觉得现在的工作不适合自己，不适合 karena 是 nada 4 jadi nada punya diganti nada 2 ya, diubah jadi nada 2. 觉得现在的工作不适合自己, merasa pekerjaan yang sekarang tidak cocok dengan diri sendiri. Atau 对工资福利不满意, 不满意 itu tidak puas ya. 对工资福利不满意. 对 di sini fungsinya adalah terhadap. Ya, tapi di konteks lain yang pernah saya kasih contoh misalnya, 你是蔡老师吗？对，我是蔡老师。对, berarti yang tadi di konteks saya contohin itu adalah benar ya. 对，我是蔡老师。Oh ya benar, saya 蔡老师。Tapi kalau di konteksnya teman-teman yang di dalam modul kita, 对工资福利不满意 artinya tidak puas terhadap gaji dan tunjangan ya. Tidak puas terhadap. Jadi 对 di sini artinya terhadap. Dengan huruf Mandarin yang sama ya, berarti tergantung konteks. 再来，同事难相处. 同事 teman sekerja, 难 sulit lawan kata dari 容易 ya. 相处 itu segala hal ya, interaksi, komunikatif dan segala macam. Pokoknya gampang untuk kerjasama, nah itu 相处 cara bekerja sama, cara komunikatifnya. Jadi 难相处 berarti sulit untuk komunikasi, mungkin orangnya juga judes-judes yang segala macam ya. Oke, namanya 同事难相处. Oke, 再来人际关系复杂，人际关系复杂。人际关系 itu artinya hubungan orang dengan orang. 关系 itu hubungan. 人际 artinya orang dengan orang. Kalau misalnya teman-teman suka bilang, itu orangnya kenalannya banyak banget, gaulnya luas banget. Nah, kita akan bilang, 他的人际关系很好. 人际关系 ini satu istilah khusus, artinya hubungan kita dengan orang-orang ya. 人际关系很好. Oke? Artinya hubungan dengan orang tuh baik, terus pergaulannya luas, itu namanya 人际关系很好. Nah, kalau di dalam modul kita, 人际关系复杂, ya, supel, betul. 人际关系复杂, 复杂 itu rumit, ya, bisa jadi mungkin, ya, 可能大家都懂, 如果在公司工作, 有时候, ya, kalau kerja di perusahaan, jadi nggak semua ya, 有时候 kadang-kadang ya memang 勾心斗角. 勾心斗角 ini 成语 artinya saya lupa istilahnya, senggol kanan kiri terus gimana ya, ada satu istilah itu ya. Jadi maksudnya memang ada beberapa begitu, tapi nggak semua ya teman-teman, ada juga yang lingkungannya memang enak banget ya. Oke, jadi fuza itu rumit ya. Oh ya, sikut-sikutan, Pak Charles ya. Jadi rumit tuh maksudnya gitu ya. Ya banyak politik dan segala macam misalnya ya, tapi ada juga yang nyaman. 再来是工作压力太大. 压力 itu tekanan ya. 工作压力 berarti tekanan kerja terlalu besar. Kalau misalnya teman-teman mau ganti 很大 boleh ya, itu nggak apa-apa. Makanya saya bilang 自由发挥. 发挥 itu expression. Jadi bebas teman-teman mau mengekspresikan seperti apa. Yang saya cek adalah format kalimatnya ya. Kalau jawaban saya nggak salah, misalnya teman-teman mau jawab yang mana aja itu oke, karena udah saya kasih option. Cuman yang saya perbaiki nanti ketika saya minta volunteer itu adalah formatnya. Jadi format di kalimat, cara menjawabnya seperti apa ya. Jadi 工作压力太大, tekanan kerja terlalu besar artinya stres ya. Oke, 我们再看一下后面的. Ini saya clear.
Oke. 你们现在的工作 pekerjaan kalian yang sekarang 除了工资以外 selain gaji ya 除了工资以外 jadi di sini ada satu istilah 除了以外 ya 除了 titik-titik 以外 artinya selain apa selain gaji gitu ya 除了工资以外还有些什么福利还有 masih ada些itu artinya beberapa, karena kan tunjangan bisa banyak ya, jadi jamak. 还有些什么福利 tunjangan apa. Jadi masih ada tunjangan apa yang lain selain gaji. Nah teman-teman ini ada option yang saya kasih, misalnya 养老金. 养老itu artinya pensiun. 养itu artinya membesarkan. Jadi kayak 父母把我们养大, membesarkan kita. 父母把我们养大. Seperti itu ya. Yang itu artinya membesarkan, lao itu tua, jin adalah dana ya. Jadi yang lao jin ini satu istilah dana pensiun. Atau iliao baoxian jin, iliao itu adalah perobatan atau pengobatan ya iliao. Baoxian itu asuransi, jin dana. Jadi iliao baoxian jin jadi dana atau asuransi kesehatan ya. Iliao baoxian jin. Oke, yang lao tadi tadi saya kasih tahu yang lao ya, misalnya kita sering banget ya kadang-kadang suka dapat video atau ucapan dari orang misalnya 父母养我长大我养父母老. Pernah dengar istilah ini? Jadi yang di situ lebih jelas lagi teman-teman langsung paham. Karena kita orang timur punya budaya berbakti sama orang tua, benar ya. Jadi ada satu istilah 百善孝为先, 百善孝为先. 百善 善 itu artinya 善事, hal-hal kebajikan. Jadi ratusan hal kebajikan, 孝为先, 先 itu artinya first ya. 你先走, kamu jalan dulu. Jadi 百善孝为先 artinya di dalam ratusan kebajikan yang kita lakukan tetap 孝 itu adalah berbakti ya. Kita berbakti sama orang tua. Nah, 孝为先 berbakti sama orang tua itu yang paling utama. 孝为先. Oke, nanti sekalian nanti hari Selasa saya akan tulisin gitu ya untuk apa istilahnya kalau hari ini sebentar. Saya lihat ya belakangnya ada tempat kosong nggak lebih enak ya? Oke, 没有就在这边啊. Kadang-kadang mesti jadi 2 baris nggak apa-apa ya. 百善孝为先呀，百善孝为先。善良的善，善itu yang tadi saya bilang kebajikan ya. Siap, oke. Saya terpaksa harus hapus dulu karena nggak cukup. Xiao, nah ini. Xiao ini berbakti ya. Xiao wei, xian, 先生的先 first. Oke, ya. Sorry teman-teman, potong ya. Kurang bagus sebenarnya harusnya lurus ke samping cuma karena tempatnya nggak cukup. 百善孝为先. Jadi ratusan, pai ini ratusan, masih ingat tak? 100, 200, 300 的百. Jadi ratusan kebajikan, 孝为先, 先 ini first duluan. Jadi berbakti itu yang paling duluan. Artinya ya dalam segala kebajikan yang kita lakukan, yang pertama sekali memang berbakti ke orang tua. Itu 我们的东方人的传统美德. Jadi 传统美德 itu tradisional yang benar-benar indah dan bagus gitu ya. Satu budi yang bagus artinya memang menekankan berbakti kepada orang tua. Nah, kan saya karena kita ada budaya seperti itu makanya akan muncul yang kayak tadi. 父母养我长大, 我养父母老. Atau kita ngomong ke orang tua, 我养您老. Artinya saya akan merawat ketika papa mama sudah tua ya. Launya lau tua seperti itu. Makanya yang lao jin dari situ. Maksud saya jadi paham yang lao jin ternyata ada begitunya, terus ada filsafatnya gitu ya, filosofinya. Halo Ma? Sudah oke? Ya. Kalau sudah oke, saya akan minta beberapa volunteer untuk latihan jawab ya. Teman-teman bebas mengekspresikan apa yang pengen diungkapkan ya. Oke. Halo, saya boleh balik ke halaman sebelumnya?
呀，可以吗？好了 ，OK 呀。sebentar saya clear 改善效能先 ，OK。Nah, 我看一下yang mungkin gini teman-teman, yang dalam waktu dekat pernah saya panggil, kalau saya ingat-ingat mungkin saya langkahi dulu buat yang lain, jadi biar kesempatan kita kasih ke lebih luas lagi ya. Nanti kalau misalnya ada waktu baru saya balik ke atas ya. Coba. Cuman kadang-kadang memang saya minta maaf, nggak semua saya bisa hafal ya. Jadi kadang-kadang saya lupa ini udah pernah apa belum ya. Oke, Pak Pangkui, sebentar saya unmute ya. Saya sudah unmute Pak, apakah bisa? Kalau saya unmute itu perlu jadi kayak request, jadi perlu dipencet baru bisa. Bisa nggak Pak? Ya, oke. Pak, 你好。老师好。你好。pertanyaan pertama Pak, 你第一次找工作的时候通过什么方法去找？我第一次找工作是通过朋友介绍，老师。通过朋友介绍，好的呀，boleh ya. Jadi jawabannya, 我第一次找工作的时候是通过 kalau bisa pakai 是 jadi 通过 lebih 朋友介绍。是通过朋友介绍的，biasanya gitu ya, 是什么什么的，jadi kayak penekanan emphasize ya. Boleh sekali lagi Pak, 我第一次找工作的时候，来1、2、3。我第一次找工作的时候是通过朋友介绍。的。di belakangnya tambahin 的 Pak. 是通过朋友介绍的。Yes, ya. Jadi kalimatnya orang tahu udah selesai ya, jadi nggak gantung. 好，还有什么要说的吗？ masih ada yang mau diomongin？ 也通过电视看电视招聘的。OK， 也通过OK， 是朋友介绍的，然后呢，也通过tadi gimana Pak kalimatnya？ 也听过电视宣传的广告，我才找到工作。电视现场maksudnya kalimat apa? Yang dimaksud apa? Yang kedua? 通过看电视的广告才找到工作。看电视的广告 ，OK， 通过看电视的广告 gitu ya， 通过看电视的广告才找到工作的。好ya, jadi 也通过看电视的广告 jadi iklan yang di TV ya maksudnya ya， 看电视的广告找到工作的。好，谢谢你，谢谢老师，谢谢老师。不客气，再见。OK， 请等一下boleh bantu mute sendiri ya Pak. Saya lanjut ke partisipan berikutnya. Oke， 等一下。Pak Utomo, 老师 sebaiknya sebelum baca atau jawab kalimat panjang pelajari dulu atau hafal dulu shengci-nya. Maksudnya kita perlu review shengci atau mungkin maksudnya dari pesertanya yang perlu hafal ya. Maksudnya gitu ya. Kalau misalnya perlu review ke shengci kita review. 应该不会太难吧? Harusnya nggak terlalu sulit kan ya? Ya, saya tunggu responnya teman-teman. Kalau terlalu sulit, nggak apa-apa. Kita review ke kosakata yang kita pelajari dulu. Review 生词 dulu ya. 好，那大家可以看一下生词。Ini terlalu sulit nggak teman-teman ya? Oke, kita看一下吧。Ya, 生词 yang di halaman ini sebenarnya gini teman-teman ya. Oke. Sulit. Nah, sebenarnya sih nggak ada kaitan sama 生词 gitu ya. Jadi ini caranya gini. 你第一次找工作的时候
pada saat pertama kali kamu cari kerja, 通过什么方法去找？通过 itu lewat, ya. 通过什么方法去找？lewat cara apa carinya? Itu nanti kan saya tanyain. Terus sebenarnya maksud saya untuk teman-teman latihan menjawab sih. Oke, mumet ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang mumet, maka nanti di next lesson yang kayak gini saya skip ya. Sebenarnya ini untuk lebih teman-teman latihan ngomong sih, latihan ngomong. Terus cara jawabnya sebenarnya gini, cara jawabnya teman-teman nggak perlu pusing kan. Nih, teman-teman ganti dengan wo, bener nggak? Kan kayak kita biasa conversation sehari-hari, misalnya, nih, 第一次找工作的时候, kayak kita bahasa Indonesia, kamu pertama kali cari kerja lewat cara apa? Gitu ya. Nah, cara jawabnya, nih ya, teman-teman kan ganti wo. 我第一次找工作的时候, tinggal dibaca. Ya, berarti saya pertama kali cari kerja, gitu ya. 通过 melewati. Terus misalnya teman-teman bilang, oh 老师 saya mau pilih 看报纸上的招聘广告. Nah, 看报纸上的招聘广告 itu artinya dari iklan lowongan di koran. Terus 朋友家人介绍工作, mau pilih 朋友 atau mau pilih 家人. 朋友 itu artinya teman, 家人 itu artinya family. 介绍工作 memperkenalkan pekerjaan. Jadi teman-teman tinggal pilih sih. Oh ya udahlah, saya mau pilih yang ini aja. Mungkin teman-teman ada yang misalnya nggak lewatin pertama kali kerja langsung punya usaha. Ya mungkin berpikir bingung ya jawabnya gimana. Nah kalau gitu pilih aja salah satu teman-teman sih sebenarnya ya. Jadi 我第一次找工作的时候通过看报纸上的招聘广告 titik. Udah. Jadi saya kasih panduan jawaban sebenarnya, jadi teman-teman tinggal bacain. Sebenarnya buat melatih teman-teman cara ngomong bahasa Mandarin sih. Cuma kalau memang terlalu sulit ya nggak apa-apa ya. Ini satu sesi yang saya tambahkan dan saya bahas berdasarkan dari topik lesson 11. Nah, teman-teman juga boleh pilih misalnya, oh kayak tadi ya Pak Pangkui jawabnya, oh 家人介绍工作 berarti 家人 itu family. 介绍 memperkenalkan 工作 pekerjaan. Jadi, 我第一次找工作的时候通过 lewat kan semuanya kita mau jawab gitu ya. Jadi 通过家人介绍工作. Udah titik seperti itu ya. Nah, terus atau mau jawabnya 上网看招聘的信息. 上网 itu di internet gitu ya, online. 上网 itu kata kerja. 看招聘的信息, melihat info lowongan kerja. Kalau ini memang kosakata yang memang semua saya banyakkan ambil dari lesson 11. Seperti itu. Mungkin tadi saya jelasin sekilas sehingga teman-teman merasa sangat cepat gitu ya, kalimatnya panjang banget gitu. Kalau ini satu penjelasan ini masih merasa terlalu sulit, nggak apa-apa, kita balik ke kosakata, mungkin kita baca sekilas gitu ya. Habis itu kita balik ke sini gitu. Sebenarnya ya soalnya kalau terlalu sulit teman-teman nggak bisa ikutin juga buat apa, berarti apa namanya, saya ini ya gitu, maksudnya lanjut doang gitu buat apa gitu kalau memang terlalu sulit ya kayak gitu. Tapi kira-kira yang tadi bilang sulit supaya kita sama-sama sih Pak Bapak Ibu gitu ya, maksudnya kita sama-sama, jadi karena semua udah hadir di kelas saya pikir kita satu kapal, jadi nggak apa-apa kan karena dari level yang berbeda-beda. Kalau yang udah pernah mungkin nggak terlalu sulit, saya paham, tapi yang memang apa namanya baru pertama banget, maksudnya basic banget ya mungkin berasa banget, oh ini kalimat panjang banget, saya paham ya. Jadi kalau yang tadi saya jelasin cara jawabnya gitu, kira-kira oke nggak? Boleh di ini. Bagi yang tadi mumet ya, gitu maksudnya kan tadi saya jelasin cara menjawabnya seperti itu, tinggal dilengkapi. Kira-kira masih bingung nggak? Oke ya, oke. Ya, yang tadi kira-kira masih bingung, misalnya, oh mumet nih kalimatnya panjang banget.
masih bingung nggak cara merangkainya. Jadi nggak perlu, kalau gitu nggak perlu kreatif gitu, maksudnya nggak perlu harus modif lah. Nah, kalau gitu. Jadi teman-teman tinggal 我第一次找工作的时候通过 misalnya saya mau pilih 上网看招聘的信息. Oh, saya carinya di internet gitu, seperti itu sih. Nah, gimana? Oke nggak? Justru saya nggak mau teman-teman bingung ya. Sebenarnya ini tujuan saya untuk, oh ternyata conversation tuh kayak gini caranya, terus jawab pertanyaan caranya kayak gini. Mungkin memang ini latihan yang versi baru di modul ini, jadi terasa memang sangat sulit gitu ya, seperti itu. Ya nanti sambil ya saya akan pelan-pelan, lebih pelan, terus mungkin teman-teman nggak usah banyak modif, sama apa namanya, saya tulisin jawabannya, gitu ya, oke ya. Nanti kalau misalnya ini sudah lewat, gitu, nanti saya akan tanya Pancang, kira-kira latihan seperti ini untuk lesson berikutnya, apakah mau dilakukan atau di skip ya? Oke, nggak apa-apa ya. Kalau gitu tadi saya akan tulisin jawaban yang dari Pak Pangkui ya. Ya, jadi saya berharap sih teman-teman bisa ikut. Nggak apa-apa kalau memang terlalu sulit. Justru itu yang saya khawatir, kalau memang terlalu sulit, ya udah jangan gitu ya. Seperti itu. 我第一次 Oke ya, 我第一次找工作的时候. Ya, memang karena kita nggak biasa ngomong, jadi kayaknya kalimatnya panjang banget gitu ya. 我第一次找工作的时候, ya, sini ya. Koma, terus tunggu. Ya, tunggu. Terus saya mau pilih jawabannya adalah misalnya ya, tunggu 上网看招聘的信息. Mau pilih jawabannya ini. Jadi saya tinggal lengkapi ke atas. 上网 misalnya ya, 上网看招聘的信息. Ya, oke. Jadi jawaban yang dari pertanyaan pertama, misalnya kalau teman-teman bingung seperti ini kira-kira ya. 我第一次找工作的时候, jadi kayak salin, cuman ni-nya jadi 我. Terus 通过上网看招聘的信息, 通过上网看招聘的信息. Habis itu titik, udah itu jawabannya seperti itu sih. Jadi sebenarnya tujuan saya lebih ke teman-teman latihan menjawab pertanyaan ya, seperti itu. Kira-kira oke? Saya boleh lanjut ke kalimat kedua? Ya nggak apa-apa, memang ini kayak kalimatnya agak panjang, teman-teman memang agak bingung ya. Saya lanjut ya, kalimat kedua. Oke. Oh, pantasan yang tunjuk tangan nggak banyak ya. Oke. 好，没关系。Ibu Pimei. Saya unmute. Wei, 你好，老师。 Ibu 你好，silakan nomor 2. 我想在什么样的公司上班？对不起，你想在什么样的公司上班？ silakan dijawab. 我想比较靠近跟我的家的公司上班，可以吗？ Kalau Ibu, 可以. Boleh, Ibu modif ya. Kalau gitu bentar, saya perbaiki dulu formatnya. 我想在靠近我家的公司上班. Seperti itu udah oke ya. Jadi 不用 nggak terlalu panjang, nggak apa-apa. Jadi 我想靠近我家的公司上班. 我想在靠近我家的公司上班. Jadi pengennya kerja di dekat rumah gitu ya, kantornya. 对。 好，可以。好，boleh Ibu Pimei, 谢谢你，不客气。Nah, kalau teman-teman yang menjawab dari yang sini gitu ya, satu orang ya, saya minta jawabnya dari option yang saya kasih. 大公司 itu adalah
Perusahaan besar, terus 国际公司 itu adalah perusahaan internasional, terus 国内公司 adalah perusahaan domestik. Nah, saya minta satu lagi volunteer yang jawab sesuai option yang saya kasih ya. Oke, sebentar. Saya dari sini aja biar nggak usah bolak-balik. Titin ya. Oke, Ibu Titin. Saya unmute. Ya. Ni hao. Silakan Ibu, boleh dijawab pertanyaan nomor 2. 我想在国际公司上班。很好，谢谢。我想在国际公司上班。Artinya, boleh diartikan Bu? Saya ingin bekerja di perusahaan internasional. 谢谢，谢谢你 Ibu Titin ya. Saya tulisin jawabannya buat teman-teman. Oke, ini saya hapus dulu. Jadi jawabannya sama. Ni kita akan jawab dengan wo. Boleh bantu Ami? Ya, karena ada gema. Oke, ni kita jawab wo xiang zai. Nah, sama wo xiang zai. Terus semua ini kan kata tanya apa, ya kan? Nah, kita akan jawab dengan option yang ada. Misalnya wo xiang zai guo ji gong si baru shampan. Seperti itu. Jadi apa? Kata tanya kita jawab gitu ya. 我想在什么kan apa? 国际公司等一下 ，OK， 对不起 ，kecoret， bisa balik ya? Oke. Nah, 我想在国际公司， nah ini jawabannya ya. 什么样的公司 berarti perusahaan seperti apa? Terus 上班 ini ada kata kerja. Kita tetap ulang di sini terus titik. Jadi satu kalimat ya. 我想在国际公司上班. Ya, oke. Itu jawaban nomor 2. Nah, 国际公司 teman-teman boleh ganti 大公司, 国内公司 ya. 大公司 itu perusahaan besar yang ini. Sebentar. Atau 国内公司 itu adalah perusahaan dalam negeri atau perusahaan domestik seperti itu. Oke, nomor 2. Nah, kita lanjut ke nomor 3 ya. Oke, nomor 3 saya minta volunteer berikutnya adalah Dwi Vera ya. Dwi Vera, saya unmute. Ya, ni hao. Ya, ni hao. Sebentar ya. Untuk yang nomor 1 dan 2, untuk nomor 1 dan 2 sudah oke, boleh saya hapus supaya nggak penuh banget ya. Jadi teman-teman juga nggak terlalu bingung. Kei ma? Nanti ma? Kei. Oke ya. Saya hapus. Nah, yang ketiga. Ni tiao guo cao ma? 我每跳工作。潮. Cao bukan zuo. 我没跳过潮. Boleh sekali lagi? 我每跳过潮. 谢谢，很好。我没跳过潮. Ya, saya akan tulisin untuk teman-teman. Jadi, ni tiao guo cao ma artinya kamu pernah ganti pekerjaan nggak? Nah, berarti kan ini pertanyaan. Kita akan jawab dengan kalimat misalnya kayak Dwi Vera jawab, oh saya belum pernah ganti pekerjaan. Berarti 我没跳过潮 titik. Jadi saya belum pernah atau tidak pernah ganti pekerjaan. Mei. Nah, kalau bagi teman-teman yang ada menjawab latihan di rumah, 没有跳过潮 boleh nggak Laoshi? Boleh. Kalau lengkapnya kan 没有跳过潮. Kalau yang singkatnya adalah 我没跳过潮. Udah boleh titik ya. 我没跳过潮. Seperti itu. Jadi pertanyaan jawab gitu ya. Jadi mungkin ini kayak latihan teman-teman nanti kalau misalnya ngobrol sama orang kan orang pasti antara tanya atau bikin pernyataan kan. Nah, kalau dia tanya berarti oh saya bisa jawab caranya begitu ya. Oke. Sebentar. Oke ya, Dwi Vera sini. Saya lanjut ke nomor 4. Oke. Dwi Vera udah Island. Ibu Island ya kayaknya ya.
Oke, saya ambil. 你好， Ya, 老师。 Ibu 你好, silakan yang nomor 4, 在什么情况下你会选择跳槽? Jadi di kondisi seperti apa? Xia ini sebenarnya bukan bawah, tapi dia ada partikel yang lengket sama si 情况. 情况itu kan kondisi kayak Inggris ada on, at, ya seperti itu ya. Nah kalau ini di bahasa Mandarin, 在什么情况下 di kondisi seperti apa 你会选择跳槽? Silakan Ibu. 我会选择跳槽，如果对公司福利不满意。如果ya, oh oke. Kalau misal ruko biasanya ruko taruh depan. Kalau misalnya gitu, sedikit revisi aja Bu. 我会选择跳槽是因为 adalah karena ya 是因为 tadi 对工资福利不满意, benar nggak? Jawabannya itu. Boleh sekali lagi jawabannya Bu, kalimatnya. 在什么情况下你会选择跳槽? 我会选择跳槽，是因为对公司福利不满意。很好，谢谢老师。很好，发音也很好 ，pronunciation-nya juga bagus ya. 谢谢 Ibu， 再见。谢谢，再见。不客气。Tadi sekilas saya udah lihat chattingan yang tadi nanya nomor 3. Kalau jawabannya kan 我没跳过槽 berarti saya belum pernah ganti pekerjaan. Tapi kalau saya pernah berarti 我跳过槽 ma-nya tidak tinggal dihilangkan ya. Berarti kalau kalimat ini kan kalimat negatif ya. Kalimat positifnya adalah 我跳过槽. Ya, simple ya, ma-nya tinggal dihilangkan, terus ni-nya ganti wo karena kita menjawab ya. Jadi ini kalimat positifnya. Oke. Untuk yang nomor 4, saya izin ya teman-teman untuk tulis ke belakang jawabannya biar nggak terlalu penuh. Teman-teman yang ini sudah di screenshot supaya saya bisa balik ke halaman berikutnya. 可以吗？可以，好。Kalau gitu saya tulisnya di belakang ya, biar teman-teman nggak terlalu penuh. Iya, di sini aja ya. Tetap tempatnya nggak cukup ya. Oke. 我会 di sini ya teman-teman ya. 我会选择跳槽是 saya akan memilih ganti pekerjaan. 是 itu adalah ya. 是因为 itu karena. Seperti itu ya. Jadi ini tetap copy paste dari yang pertanyaan ya. Cuma ni-nya ganti 我. 我会选择跳槽是因为 karena tadi jawabannya adalah 是因为对 工资 gaji 福利 tunjangan 不满意 tidak puas. Oke, baru muncul di layarnya teman-teman ya. Oke, 我会选择跳槽是因为对工资福利不满意. Oke, ya itu jawabannya. Nanti teman-teman boleh ganti jawabannya dengan jawaban option-option yang lain. Oke, karena ini kalimat agak panjang, boleh ya saya minta satu volunteer lagi jawab sesuai option yang ada, tapi bikinnya optionnya yang berbeda. Jadi buat latihan aja ya. Oke, 再来，我再选一位啊。Ibu Island dah, Rinawati kayaknya semalam udah ya. Harusnya orang yang sama ya. Saya langkahin dulu ya, saya kasih giliran ke yang lainnya. Oke, Yudi. Ya. 你好，老师。Yudi 你好。你好。你好。Oke, bentar. 在什么情况下? Saya nggak balik ke situ, tapi ada ya pegang modul ya. 在什么情况下你会选择? Lalu saya balik ke modul. Saya nggak mau modulnya. Oh, oke. Ya, balik ya ke itu. Oke, yang keempat, 在什么情况下你会选择跳槽?
Jadi di kondisi seperti apa kamu akan memilih ganti pekerjaan? Silakan jawabannya. 我会选择调角色，因为对公司难相处。能相处 ，OK，boleh ikutin saya。我会选择跳槽。我会选择跳槽。跳槽。跳槽。槽 nggak ada i， 槽。跳跳槽。槽。跳跳槽。槽。跳槽。是因为同事难相处。同事难相处。Ya, 对呀，jadi pilihannya boleh 同事难相处。好，谢谢你 Yudi， 谢谢，再见。谢谢。不客气。Ya, jadi teman-teman tinggal ganti option ya. Mungkin yang lain saya nggak perlu lagi, tinggal ganti-ganti yang teman-teman mau pilih yang mana. Kayak Yudi tadi dia pilihnya 同事难相处。Jadi 我会选择跳槽是因为同事难相处。titik ya. Jadi因为nya langsung diganti dengan option jawaban yang saya kasih. Oke, 好。那再来，我们看一下第5题，yang kelima， 你们现在的工作除了工资以外， jadi pekerjaan kalian yang sekarang 除了工资以外 selain gaji gitu ya， 还有些什么福利？ masih ada tunjangan yang seperti apa ya？ Jadi nanti jawabannya sama karena teman-teman cuma sendiri, jadi pakai 我现在的工作除了工资以外， itu semua copy paste。 Habis itu, 还有 masih ada ya, 还有. Jadi selain gaji, 还有 masih ada misalnya 养老金, udah titik ya. Jadi 还有什么福利 ya kan, 什么nya yang kita jawab ya. Oke, 好，我选一位同学来回答. Saya pilih satu teman untuk jawab, Stephanie. Saya unmute ya. 你好，老师。你好 Stephanie, silakan. 我现在的工作除了工资以外，还有医疗保险金。对对对，医疗保险金。好，谢谢你啊。Jadi pekerjaan saya yang sekarang selain gaji masih ada santunan atau asuransi kesehatan seperti itu ya, 医疗保险金。好，谢谢Stephanie， 再见。谢谢老师。不客气。Saya mute ya. Oke. Ini oke, saya lanjut ke bawah. Ya, nanti kalau yang mau ganti dengan 养老金 juga boleh. Misalnya, 我现在的工作除了工资以外，还有养老金 juga boleh ya. Oke. Ini nomor 4 sebentar. Biar nggak salah paham. Ini adalah jawaban nomor 4. Terus jawaban nomor 5, sama ya, kalimatnya kita salin, cuman wo-nya jadi ni, gitu ya. Niman jadi woman, atau wo. Kalau kita karena sendiri jadi wo. Oke. 我现在的工作. Oke, terus 除了工资以外。还有 kayak tadi jawabannya 还有医疗保险金，还有医疗保险金。医疗保险金。Oke, ini ya jawabannya. Nanti tinggal teman-teman ganti 还有养老金 misalnya. Kalau misalnya mau dua-duanya, teman-teman tinggal bilang, oh, 我现在的工作除了工资以外 masih sama gitu ya. 还有养老金和医疗保险金 titik. Jadi misalnya kalau memang dapat dua-duanya, teman-teman mau ngomong tinggal tambahin 和 ya. Jadi 除了工资以外，还有医疗保险金和养老金 seperti itu ya. Oke, 好了吗？
sambil teman-teman mencatat atau screenshot. OK， 除了工资以外，我现在的工作还有 boleh Wiriani, karena dua kalimat ini adalah memang dia apa namanya mandiri ya, independen. Jadi boleh dibalik gitu maksudnya, nggak masalah karena mereka memang satu frase. Jadi 除了工资以外 berarti ini duluan maksudnya ya. 除了工资以外，我现在的工作还有医疗保险金和养老金 boleh karena mereka sepadan ya. Jadi independen boleh begitu. Yang penting frasenya satu-satu gitu ya, satu kumpulan. Ya, cuman kalau saya ajarin yang gampang ya udah copy paste ya, nggak usah dimodif ya. Oke, semoga kejawab. Saya lanjut berikutnya. Oke, saya boleh hapus, boleh ya? Oke. Nah, sekarang kita ini tambahan dari saya adalah puisi dinasti Tang. Saya pikir kan kita belajar Yang Lao Jin. Yang Lao Jin tuh yang tadi saya bilang Yang Lao, 我们养父母，如果他们老了，我们就养他们gitu ya. Maksudnya kita berbakti ke orang tua. Nah, satu puisi ini saya pikir juga sesuai dengan topiknya gitu ya. Jadi saya kasih buat teman-teman. Jadi ini tambahan buat saya sama. Puisi kalau merasa sulit, tidak usah gimana-gimana, fokus aja ke kosakata ya. Jadi ini semua tambahan-tambahan dari saya sih gitu. Nah, mungkin saya minta teman-teman baca, latihan dulu, dan ini kan puisi, artinya memang mendalam. Kalau kita butuh waktu yang agak lega, supaya teman-teman juga nggak buru-buru, mungkin kita jelasinnya di minggu depan. Karena kita mau ada tingxie, tapi nanti kalau misalnya tingxie, masih ada waktu, kita balik ke bahan ya. Nah, sekarang kita latihan baca aja sambil teman-teman latihan nada ya. Oke, you zi yin, mungkin teman-teman you-nya meo shengtiao ma. Baru lihat saya ya. Biasanya lihatnya hanzi you nada 2 ya. You zi yin, teman-teman boleh tambahkan di modulnya. You zi yin Tang itu dinasti Tang. Jadi puisi Tang sangat terkenal, ada 300. Ini salah satu yang memang sangat terkenal. Jadi orang-orang tahu gitu ya. Nah, ketika kita belajar bahasa Mandarin, kita bisa puisi, orang langsung, wah beda ya gitu ya, levelnya kayak gitu ya. Nah, ini tambahan dari saya. Teman-teman boleh, kalau yang suka latihan ketik, boleh ketik di handphonenya, kan bisa cocokin sama huruf Mandarinnya. Oke, Tang, Mengjiao ini pengarangnya ya, Mengjiao nama orang. 慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。tadi ini 谁 kita boleh baca 谁 boleh baca 谁 ya, seperti itu. Oke ya. In nada 2. Iya, teman-teman, kalau yang saya share ini memang agak kecil. Cuman saya ada ngetes ngeprint ya, itu nadanya sih kelihatan, lumayan gede. Kalau modul yang di-share panjang, kalau di print tuh lumayan masih kelihatan. Tapi kalau yang saya share ini mungkin karena gadget, dia nadanya kelihatan kecil ya, nggak gitu kelihatan. Oke, saya akan minta teman-teman tuh latihan 2 baris, habis itu kita akan tingxie. Oke ya. Sebentar, tadi sampai siapa ya? Oke, Sinawati ya. Sebentar. Sina. Saya unmute. Ya, silakan dibaca. Halo, Sir. Pertama, ni hao. 游子吟，汤梦嚼，蛇母 nadanya Tang nada 2. Tang. Mengjiao. Tang. Mengjiao. Jiao nada 1. Mengjiao. 对，Mengjiao nada 1. 蛇母 silakan. 受唱弦，手中 ZKONG 中，慈母手中线。慈母
手中线， Ya. 右自身上移，脸心 Ya, 由自身上移。脸心咪咪风， 菱形密密缝。菱形密密风， nadanya masih belum. 菱形密密缝。菱形密密缝， Yes. 以空自归， 一孔迟迟归。一孔迟迟归。一空迟归。 OK. 随缘春草心， 随缘春草心。心 ada satu. 随缘春草心， 保得上春晖， 灰 ada satu. 灰。保得上春晖。灰，对，抱 ada 4 ya. 抱的三春晖。好，谢谢你。谢谢老师。Ya. 不客气，不客气。Tadi saya pikir 2, ternyata dihabisin, nggak apa-apa. Desi, saya minta 2 ya. Bacanya yang 菱形密密缝，一孔迟迟归。Nadanya. Sebenarnya ini lebih ke latihan pinyin sekalian nada ya. Desi, saya sudah unmute. Apakah bisa? 好，老师你好。你好。silakan. 菱形密密缝，意恐迟迟归。好，很好，你学过是吧？发音很好。谢谢老师。不客气，sudah pernah belajar ya. Nadanya oke, nggak perlu saya revisi. Saya lanjut Nana. Nana 2 baris terakhir ya. Nana silakan. 老师你好。你好 Nana. Silakan. 随缘寸草心。随缘寸草心，报得山春晖。Ya, 随缘寸草心，报得三春晖。晖 ada satu ya. Boleh sekali lagi? 随缘寸草心，报得山春晖。三春晖，三春晖 ya. Ada satu, 春 satu, 晖 satu. 报得山春晖。 Ya, 谢谢你，谢谢 Ibu Nana ya, 谢谢，不客气。Oke, seperti yang saya bilang, ya itu nanti kita biar nggak buru-buru, terus ini juga tambahan, nanti artinya saya kasih minggu depan ya, supaya nggak buru-buru banget. 我们先听写好吗？ Oke, minggu ini 听写 lesson berapa? Di 几课？ 第4 和第5. 好， berarti udah belajar ya. Makanya bisa jawab. Satu lagi teman-teman ya. Apa namanya? Untuk tingxie kita memang investasi waktu. Nah, sehingga apa namanya? Pelajarannya majunya nggak terlalu cepat. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya saya pengennya teman-teman bisa. Artinya hafal kosakata walaupun mungkin lupa-lupa grammar tapi bisa ngomong harusnya. Ya, jadi tahu kosakata ini kan kita bisa ngomong, orang yang orang yang dengar juga paham lah, oh ini dia baru belajar kayak gitu. Jadi intinya saya mau teman-teman bisa ngomong, nggak cuman maksudnya maju udah 20 lesson tapi nggak bisa gitu ya. Nah, cuman kita bantu dengan tingxie. Nah, hari Sabtu sebenarnya saya udah tanya ke teman-teman yang hari Sabtu, oke nggak? Mungkin agak pelan majunya karena kita investasi waktu untuk tingxie. Nah, kalau untuk teman-teman hari Minggu, oke nggak? Saya bagi-bagi waktunya untuk tingxie, bantu teman-teman review, tapi mungkin kita nggak terlalu cepat ya, jadi mungkin lebih ke kualitas. Artinya teman-teman walaupun 10 lesson atau 15 lesson, tapi bisa ngomong loh, atau 10 atau 15 lesson ini semua kosakatanya hafal. Kalau 10 sampai 15 lesson kosakata hafal semua, saya jamin bisa ngomong. Karena ya kosakatanya
tahu gitu, jadi pasti bisa ngomong ya. Beda cerita kalau ngomongnya sesuai grammar, nah itu beda lagi ya. Ya, oke ya. Jadi oke ya teman-teman ya. Maksudnya kita satukan visi dulu. Kalau misalnya teman-teman merasa, oh jangan tingsi gitu ya, kita maju aja. Ya sudah maju aja ya. Oke ya. Oke, kalau gitu oke ya, karena saya berdasarkan teman-teman supaya teman-teman juga enjoy ya. Saya nggak berbahan tapi teman-teman dapat kualitasnya. Oke, 好，谢谢。Kalau gitu berarti oke ya, sama kayak kelas hari Sabtu. 好，那准备一下吧，teman-teman siap-siap dulu lesson 4 dan 5. Penting ya, ya karena banyak yang feedback gitu ya, maksudnya supaya baca buku lagi, buka buku ya mau nggak mau ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya, justru feedback kayak gini menurut saya ya jujur aja gitu, nggak apa-apa. Justru saya paham sebenarnya kalau udah di rumah, terus udah nggak ada kelas kayak gini, mau buka buku pun rasanya berat ya, benar nggak teman-teman? Ya, 没关系 ya, itu manusiawi, wajar ya. Kecuali mungkin teman-teman punya tujuan yang mendesak. Aduh, misalnya bulan depan harus sudah bisa bahasa Mandarin, kalau nggak bisa berangkat misalnya. Nah, itu mungkin Uber gitu. Tapi kalau memang nggak ada itu, ya teman-teman mungkin berpikir, apa ya motivasi saya ya? Nggak apa-apa. Jadi motivasinya mungkin Teams ya, nanti supaya nilainya bisa 100 ya. Oke juga ya motivasinya ya. Oke, 好，来，那看一下吧，第4和第5。Oke, teman-teman siap-siap, saya juga siap-siap ya. Jadi saya berpikir ya kita sama-sama maju ya, maju bareng-bareng supaya enggak, maksudnya udah maju ada yang bagus, ada yang enggak. Kalau saya pikir ya sama seperti saya selalu punya prinsip. Hari ini teman-teman hadir di kelas ya kita satu kapal ya, jadi maju bareng-bareng. Oke, 好，第4课 malam hari, keterangan waktu ya teman-teman ya, malam hari. 第2 yang kedua. Beristirahat. Yang ketiga, berapa usianya? Kata tanya ya, berapa usianya, tapi untuk orang yang lebih senior dari kita, yang sangat sopan. Ya, berapa usianya? Kata tanya untuk orang yang usianya lebih senior dari kita ya. Bekerja atau pekerjaan? Bekerja atau pekerjaan? Bekerja atau pekerjaan? Halaman yang ketiga adalah berapa usianya untuk orang yang lebih senior dari kita. Berapa umur ya, sama berapa usianya. Yang kelima, manajer. Yang kelima, manajer. Yang keenam, yang kelima udah, yang keenam ya. Boy, girl, 2 jawabannya untuk nomor 6. Anak laki-laki, atau bahasa Inggris kita sebut boy, terus satu lagi anak perempuan, atau di dalam bahasa Inggris kita sebut girl.
supaya teman-teman nggak mix up ya. Boy sama girl. Ada dua jawabannya, boy, girl. Supaya teman-teman langsung sepaket ya. Jadi langsung sekalian hafal. Yang ketujuh. Kakak perempuan. Yang ketujuh. Kakak perempuan. Delapan. Adik laki-laki. Adik laki-laki. 9. Foto. Nomor 9 adalah foto. Nomor 10. Atau untuk kalimat tanya. Atau untuk kalimat tanya. Oke. 9 foto, 10 atau untuk kalimat tanya. Saya lanjut ya, teman-teman. Teman-teman dengerin terus mentranslate ke bahasa Indonesia. Oke? Oke, mulai ya. Nomor 1. 这是你们全家人的照片吗？这是你们全家人的照片吗？这是你们全家人的照片吗？ Ditranslate ke bahasa Indonesia ya. "这是你们全家人的照片吗？" Oke, yang kedua. "我有一个哥哥和一个妹妹。" Nomor 2. 我有一个哥哥和一个妹妹。OK， 我有一个哥哥和一个妹妹，没有姐姐。我有一个哥哥和一个妹妹，没有姐姐。第三，yang ketiga， 我今年24岁。我今年24岁。我今年24岁，在银行工作。
在银行工作。在银行工作。第四， yang ketiga ya. Oke, 我今年24岁。我今年24岁，在银行工作。第四 yang keempat， 他有2个儿子。他有2个儿子 yang keempat， 他有2个儿子。Yang kelima， 我家有5口人。我家有5口人。我家有5口人。lanjut， 我家有5口人 udah。我爸爸，我妈妈。nanti saya ulang ya， 和2个妹妹。saya ulang， 我家有5口人。我家有5口人。我爸爸，我妈妈和2个妹妹。我家有5口人。我爸爸，我妈妈和2个妹妹。好了吗？好了，等一下， saya mau kasih variasi latihan buat kali ini ya. 等一下， kalau gini pasti di halaman lain. Oke. 等一下啊，请稍等，tunggu bentar.
等一下啊, bentar ya teman-teman. Saya lagi bikin soalnya. Coba kayak gini oke nggak ya? Oke, 好，请等一下, saya share screen. Teman-teman menjawab pertanyaan ini ya. Ya, saya kasih variasi. Oke. Silakan teman-teman diisi. Kali ini masih gampang. Teman-teman lihat ya, ada 5 soal. 他做什么什么什么, titik-titiknya diisi ya. Nah, pilihan jawabannya ada di bawah ini. Ya, kali ini masih gampang. Ada pilihan jawabannya ya. Nanti kita akan tes tidak ada pilihan jawaban. Oke? Silakan diisi teman-teman. Yang kedua, 他们家有几什么什么人. 第三，我爸爸是一什么什么老师. 第四，你们什么什么去打球吗? 第五，这是他的什么什么吗? Silakan. Harusnya nggak susah ya. Halo, Ma? Belum. Oke, 好，没关系。看一下啊. Jadi pilihan jawabannya ada di bawah yang saya kotakin ya. Silakan. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya. Nanti kita akan bahas. Oke. Nimen 什么什么去打球吗? Nomor 4 ya. Nimen 什么什么去打球吗? Itu QIU ya, 球. Oke. Halo. Sambil tunggu yang lain nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Sedikit variasi ya dari Tingxie. Saya pikir latihan juga kayak gini. Jadi teman-teman tahu artinya, tahu arti kosakata harusnya bisa ya. Oke. Ya, jadi biar ada variasi. Kalau suka nanti saya bikin. Cuma memang butuh waktu saya untuk nulis lagi ya. Oke, halo. Wah, sudah pada oke ya. Kalau gitu saya share jawaban ya. Saya share jawaban dulu yang sudah oke ya. Sudah oke kalau gitu gini. Saya share yang ke sini dulu. Bentar ya. Ini teman-teman ada yang masih ngerjain mau di screenshot dulu nggak? Atau udah? Oke, sudah ya. Nah, kalau gitu saya share jawaban yang tadi kita dikte. 10 kosakata awal. 晚上, malam hari. 休息, istirahat. 多大岁数 atau 多大年纪, boleh ya. Terus 工作, pekerjaan. Tadi bekerja atau pekerjaan. Terus 经理, manager. Habis itu yang ke-6. 男孩, 女孩, boy, girl. Kalau misalnya teman-teman bilang 男孩子, 女孩子 boleh? Boleh ya. Saya udah kasih jawaban. Yang ke-7 cici ya, 姐姐. Yang ke-8 弟弟.
T-nya nada 4 ya. Ini coba kelihatan nggak? T-nya nada 4. Oke, ya. Titik. Yang kedua nada 5, jadi nggak ada tanda. Titik. Ya. Oke. Terus 照片 foto, kemudian 还是 atau ya untuk kalimat tanya atau untuk format kalimat tanya. Oke, benar semua. Oke, 再来 nomor 1 yang di bawah mentranslate apa yang teman-teman dengar dari bahasa Mandarin. Jadi latihan dengar ya. 这是你们全家人的照片吗? Ini adalah foto kalian sekeluarga kah? Terus yang kedua, 我有一个哥哥和一个妹妹，没有姐姐。Saya mempunyai seorang koko dan seorang adik perempuan. Tidak ada cici ya, tidak ada kakak perempuan. Ini translatannya. Sebentar, sorry. Ini teman-teman mau screenshot dulu? Silakan. Saya lanjut dulu ya, nanti saya balik. Saya mempunyai satu orang koko dan satu orang adik perempuan, tidak punya cici ya. Itu translatean untuk nomor 2. Terus yang ketiga, 我今年24岁，在银行工作. Saya tulisin Hanyu pinyin supaya bagi yang mau catat soal, jadi sekalian latihan spelling pinyin ya. Saya tahun ini usia 24, bekerja di bank. 再来第4，他有2个儿子。Dia mempunyai 2 anak laki-laki. Anak laki-laki, 儿子 di sini adalah son ya. Oke. 再来第5，我家有5口人，我爸爸，我妈妈和2个妹妹。Keluarga saya ada 5 anggota keluarga. Saya, papa saya, mama saya, dan 2 orang adik perempuan. Silakan di screenshot dulu. Oke. Saya balik ke sini bagi teman-teman yang tadi belum sempat screenshot. Oke. Saya balik ke sini, terus kita akan jawab ini ya. Oke, teman-teman yang sudah jawab boleh cocokin jawaban. 他做什么? Jawabannya 工作. Ya. 工作. 他做什么工作? Dia kerja apa ya kan? 他们家有几什么什么人? 几口人. Yang ketiga, 我爸爸是seorang guru untuk kata orang yang sopan, 一位对。你们什么什么去打球吗？星期五是什么意思？ hari Jumat ya, 星期五。这是他的什么什么吗？ Terakhir ya, 女儿 itu adalah anak perempuan. Ya, 女儿 anak perempuan. Ya, anak kita maksudnya ya, daughter ya, anak perempuan. Wah, kayaknya bisa jawab semua. Terlalu mudah berarti ya. Oke, ini lesson 4 dan 5 kita udah ulang. Ini yang kedua kali ya. Tapi teman-teman jadi benar semua, saya happy. Berarti kita kayaknya perlu ulang-ulang ya. Oke, 我看一下同学们. Wah, saya lihat ya, kalau nilai 100 saya juga happy ya. Ini banyak yang jawab. Oke, 等一下. Bentar. Ada yang ketinggalan. Ketinggalan udah dijawab ya. 不要太难. 好的 Vincent. 不会，我不会给太难. Karena saya berdasarkan buku ya. Jadi kan karena teman-teman baca dari buku. Jadi biar teman-teman juga sesuai ini. Oke, sebentar. Tadi reviewnya halo. Oke, bentar. Zelvia. Nomor 3 Tuta. Oh, sama pertanyaannya dengan nomor 3 apa nomor 2 ya? Pertanyaan dari nomor 3 ya, Sina ya. Nomor 3 berapa usianya tapi nggak boleh. Tuta itu untuk yang sepantaran. Tadi saya sudah bilang untuk orang yang lebih senior. 所以不可以 ya, nggak boleh ya Tuta. Harus Tuta 岁数, Tuta 年纪. Sudah, oke. Betul semua, tapi nada masih salah. 没关系 Pak Utomo ya. Itu naik level sendiri, maksudnya oke, ini spelling berarti pinyin saya udah oke, udah hafal. Nah sekarang next level saya mau supaya bisa hafal nada. Nah mungkin teman-teman review di rumah sambil ya udahlah, target saya bisa hafalin nada 5 kosakata atau berapa, itu bebas teman-teman ya. Oke. Ya ini teman-teman menjawab yang tadi ya, jawaban kunco. Oke. Jadi berarti udah bagus.
udah hafal apa pininnya gitu ya, spellingannya, nadanya belum hafal nggak apa-apa ya. Dengan next level, oh saya mau hafalin nada misalnya ya. Oke, ini semua jawaban, saya scroll lagi ke atas. Oke, Doni Gambang, saya benar semua. Oke, kongsi nih, kongsi itu congrats ya, selamat, hempang, hao pang pang, hebat ya. Mike Surya salah satu kalimat salah satu, isian salah dua. Oke, nggak apa-apa, dilihat lagi ya, 没关系. Toto jayo, semangat lagi. Vincent 100 ya, kayaknya kemarin juga 100 ya, hebat ya. Hao pang pang. Pak Arif Laksana, benar semua ya, hempang, hao pang pang, kongsi nih, congrats ya. Pak Charles, 谢谢老师是什么？100分是吗？ Pak Charles benar semua ya? Oh, Ibu Judi benar semua. Oh, ini benar semua ya. Kayaknya berarti nggak perlu ada kelas lagi ya. Hebat ya. Endang benar semua ya. Kongsi nih Ibu Judi ya juga ya. Pak Paulus, bikin semangat. Berarti benar semua ya Pak ya. Kemarin kan udah salah dikit doang ya. Seingat saya ya. Pak Teddy, benar semua. Wes, amazing ya. Hao, kongsi nih. Congrats ya, selamat. Oh, Ibu Lili juga benar semua. Wah, ini banyak kan yang kemarin Sabtu ikut, Minggu benar semua ya. Sadi, seru ya. Oke, translate saya benar semua loh, Rian. Oke, bagus, kongsi ya. Hao pang pang, hebat. Juliani, 多谢老师，不客气。Sama-sama, ini semua usaha teman-teman, bukan saya ya. Karena teman-teman udah review di rumah, makanya nilainya bagus semua ya. Desi suka ya belajar kayak gini. Ya, saya berharap kualitas ya. Jadi teman-teman bisa ngomong bahan nggak banyak, tapi teman-teman menguasai. Jadi kita maju bareng-bareng ya. Sina, nomor 5, jawabannya di rumah saya ada 5 orang. Oh, boleh. Ya, maksudnya 5 anggota keluarga. Boleh ya. Benar semua ya, nada juga benar ya, Wiriani. Wah, kongsi nih, hao pang pang. Pak Mulyadi salah 2, nggak apa-apa ya, nanti dilihat salahnya di mana. Dokter Billy ya, Pak Billy benar semua, hebat ya, kongsi nih. Jennifer salah 3, Ikata Mandarin salah 1 dari translate, 没关系ya, nanti next 我们下星期 biar benar semua ya, Jennifer ya, 没关系. Translate salah 2, Rian. Nggak apa-apa, oke ya. Ini kayak salahnya dikit-dikit semua ya, nggak banyak lagi ya. Saya melihat prosesnya teman-teman. Itu yang penting teman-teman ya, bukan hasil. Jadi lebih ke prosesnya. Jadi teman-teman paham, oh saya perlu perbaikan di mana. Pak Charles benar tapi belum bisa nada. Nggak apa-apa, berarti next level ya Pak. Juliani, Hen Hawa. Oke, berarti benar semua ya Juliani ya. Ibu Sinta salah 5, 没关系, masih oke ya. Ya, 不客气 Pak Richard ya, 不客气。你多大岁数？您多大岁数？nggak bisa Pak, harus DUO, nggak bisa DOU ya, harus DUO, spellingnya harus begitu karena beda huruf ya. Don, part 1 nomor 6, soal translate boy, girl, apakah bisa 儿子女儿？等一下， part 1 nomor 6， 不可以 Don nggak bisa karena boy sama 儿子 sama 女儿 itu adalah son dan daughter. Nggak bisa boy and girl, 不可以ya. Oke, Don, jadi nggak boleh ya. Nomor 6, boleh 儿子 suar. Nggak boleh Ibu Cindra ya. Jadi 男孩子 atau 男孩 atau 女孩子 女孩. Kalau 儿子 itu son ya. Kalau 女儿 itu daughter ya. Titin, 多大纪年 nggak bisa. Ibu Titin ada 2. 多大岁数 atau 多大年纪 nggak boleh, 多大纪年 nggak boleh ya. Kosakata salah 1, Sina, translate dan soal terakhir benar semua. Wah hebat ya, udah jauh ya progresnya teman-teman, hebat banget semua ya. Hendra salah 4, oke, good ya, tinggal lihat oh salahnya di mana nanti biar benar. Kadang-kadang kita salah, kita malah lebih hafal, oh ini mesti begini gitu ya. Bukaci teman-teman semua. Rinawati salah 1 ya. Oke, translate benar semua ya Lina ya. Wah hebat ya. Oh pang. Stefani nomor 1, foto keluarga kamu bolehkah? Foto keluarga, sebentar. 我也不记得那个 foto keluarga kalian ya. Kamu biasanya tunggal ya. Kalau kalian kan jamak ya. Soalnya saya niman, jadi kalian ya. Pak Paulus tinggal betulin nada. Oke, good. Oh ya, tadi saya bilang nggak perlu ada ini lagi, tetap liansi. Iya, kita akan ada things ya. Tapi saya happy ya, ini hasilnya teman-teman hafal semua. Translate
Satu salah, Jelvia, nggak nangkep kata-kata 全. Oke, 没关系. Jadi sekarang udah tahu ya, 全 artinya seluruhnya ya. Oke, yang komen saya nggak baca ya biar cepat. Latihan tinggi senang ya. Nomor 3 sampai 5 belum screenshot Kong Mary. 3 sampai 5 maksudnya. Oh yang ini ya. Oke, saya buka ya. Nomor 3 dan seterusnya. Oke, saya udah buka ya. Ibu Cindra lanjut. Minggu depan tuh 第5和第6 ya, tetap saya 5 dan 6. Nanti saya akan kasih challenge buat teman-teman sesudah 5 dan 6. Nanti ingatin saya ya, takut saya lupa. Kita akan mulai dari 1 sampai 5. Jadi saya akan gabung-gabung, saya comot-comot. Jadi mereview kembali ya. Jadi saya harap 1 sampai 5 teman-teman benar-benar hafal sehingga benar-benar kita secara praktek udah maju dan teman-teman memang hafal ya. Oke? Ya, benar semua ya Roma ya. Yeni tinggal nada yang masih yang salah, Bukeci ya. Sama-sama ini semua kerja kerasnya teman-teman, bukan saya ya. Mulyadi translate benar semua. Oke, good. Hao pang pang. Juliani masih kurang di nada nggak apa-apa ya, tapi spellingannya udah oke. Lia Nintu tak nggak boleh ya, tetap harus nintu tak, suisu atau tota nianji ya Lia. Suji nomor 1 foto keluarga kalian ya, karena Niman semua naik kelas ya, hebat ya, hebat. Ibu Cindra kita naik kelas semua ya, termasuk lausunya juga ikut naik kelas ya. Oke, nianji tota nggak boleh ya, JR nggak boleh, harus tota nianji nggak boleh kebalik ya. Oke, ya sudah semua berarti ya. Nanti ya, jadi ingatin saya, minggu depan kita adalah 5 dan 6. Terus nanti minggu berikutnya 1 sampai 5. Nanti saya pikirin deh beberapa variasi soal. Oke nggak? Tadi variasi soal yang kayak gini oke nggak? Iya, variasi soal yang ini oke ya. Iya, jadi sebenarnya itu ya lebih ke teman-teman jadi tahu oh penggunaannya kalau cikoren berapa anggota keluarga. Jadi perlu tahu arti, perlu tahu juga kosakatanya yang mana ya. Ya variasi biar teman-teman nggak bosan ya. Oke, 好，所以下星期我们是第5和第6，好吗？在家多多复习，多多练习。Saya happy ya. Kayaknya nilainya semua benar-benar bagus-bagus semua ya. Oke, 好，谢谢同学们。nanti bantu ingatkan lagi ya untuk 拼写 takutnya kadang-kadang over dari jamnya. 好，谢谢同学们。祝大家周末愉快，祝大家健康，sehat-sehat ya semuanya ya，再见，拜拜。班长可能没有在里面是吧？对，班长不在，所以saya langsung akhiri ya teman-teman ya. Oke, 再见，拜拜，谢谢同学们。Sampai ketemu di Selasa ya program menjawab. Bagi yang pertanyaan yang belum kejawab saya akan jawab di Selasa. Oke, bye bye.